Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai bab ruksah. Tetapi sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Almira Cindy Rehana, absen 2. Perkenalkan, nama saya Jeniano Abdul 12. Perkenalkan, nama saya Keisha Gadidaya Sarah, absen 15. Perkenalkan, nama saya Madina Ramadhani, absen 17. Perkenalkan, nama saya Tria Safira Nariswari, absen 31. Sekian untuk perkenalan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Madina. 1. Memahami makna ruksah. Ruksah secara bahasa memiliki arti kekeringan atau kelonggaran. Secara istilah, ruksah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu, dengan tujuan untuk memberi kemudahan dan keringanan. Ruksah, keringanan diperoleh oleh manusia untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam usul fikih disebutkan bahwa ruksah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum disebabkan keterpaksaan atau darurat dan kebutuhan. 1. Kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan hukum, tetapi boleh ditinggalkan atau digantikan dengan bentuk yang lain karena sebab atau kondisi tertentu. 2. Contohnya, pada bulan puasa Ramadan, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Secara boleh tidak melaksanakan puasa dikarenakan sakit atau sedang ada halangan, harus digantikan di hari lain. Kondisi tersebut dinamakan ruksah. Hukum ruksah dapat pada surat Al-Ibahah dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 28 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beban kepada manusia sesuai dengan kemampuannya. Dengan itu, pahala akan diberikan melebihi apa yang dilaksanakannya. Sedangkan siswa diberikan sesuai dengan kejahatannya yang telah dia lakukan. Manusia tidak diberikan yang berat dan sukar. Apa saja yang dibolehkan ruksah? A. Tujuan ruksah bukan untuk berlaku zalim. Dosa meringankan suatu sudah ringan. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak atau kondisi yang ditentukan. C. Bagi orang jika tidak mampu menjalankan seperti puasa di bulan Ramadan karena musafir sakit. Tujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kepangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah ketentuan semula atau ruksah keringanan. Terbagi menjadi dua macam. 1. Ruksah yang mengganti kebaikan. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. 2. Ruksah yang mengugur hukum azimah. Contohnya, meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini berdasarkan bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. 2. Ruksah dalam salat. Terkait dengan salat terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan salat. Dalam perjalanan, salat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada saat waktu seperti pada surat Al-Nisa ayat 101 menjelaskan bahwa orang yang diperbolehkan untuk meringkas salat. 3.
kemudahan bagi orang tertentu dalam puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Setiap pahala dilipat ganda olehnya pada bulan Ramadan. A. Orang sakit dapat mengganti puasanya di hari lain apabila sudah sembuh. B. Orang yang sedang berpergian musafir, mereka diperbolehkan meringkas sholat walaupun perjalanannya tidak sulit. C. Wanita haid atau nifas, wanita yang haid atau nifas wajib meninggalkan puasa dan mengganti puasa. D. Wanita hamil atau menyusui, kedua perempuan ini wajib mengganti puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin. E. Orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, orang tua renta dan tidak mampu lagi menjalankan ibadah puasa diperbolehkan meninggalkan puasa dan menggantinya. 4. Kemudahan membayar zakat. Pada zakat, terdapat beberapa keringanan. Apa saja keringanan pada zakat? A. Zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Zakat fitrah dibayar oleh jenis makanan pokok langsung seperti beras untuk memperingan proses pembayaran. Zakat dapat dibayarkan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok tersebut. B. Pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat untuk kemudahan pembayaran. Seseorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. C. Pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada hari raya. Pembayarannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Kalian tentu ingat, MUI memberikan saran kepada umat muslim untuk mendahulukan zakat fitrah. Hal ini selain berkaitan dengan manfaat sosial juga mempermudah pembayaran zakat bagi orang yang wajib zakat. 5. Kondisi yang dimudahkan dalam haji. Ibadah haji memiliki merupakan napak tilas sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya di masa lalu. Semua ritual ibadah haji memiliki hikmah. Haji mabrur merupakan harapan semua jamaah haji. Ibadah haji terkesan berat untuk dilaksanakan, namun di dalamnya dapat ditemukan keringanan. Berikut ini adalah beberapa keringanan pada ibadah haji dan umroh. A. Ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang pelaksanaannya tidak diwajibkan kecuali hanya kepada mereka yang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah ini hanya kepada mereka yang mampu untuk berangkat haji. Mereka yang tidak masuk dalam kategori mampu tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji, seperti firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran surah ketiga ayat 97. B. Haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Apabila akan melaksanakan ibadah haji lagi, maka hukumnya sudah tidak wajib lagi. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Seseorang sudah masuk dalam kategori mampu, akan tetapi belum melaksanakan ibadah haji. Hal ini diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat turunnya ayat tentang haji tahun ke-6 Hijriah, tetapi Rasulullah baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. B. Cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamattu, qiran atau ifrad. Ibadah haji ditantang berat karena harus meninggalkan tanah air dalam jarak yang jauh dengan waktu yang lama. Akan tetapi, di balik itu terdapat kemudahan yang diperoleh. Tata cara melaksanakan ibadah haji memberikan pilihan dan keringanan bagi jemaah haji, yaitu ifrad, yaitu haji dikerjakan terlebih dahulu kemudian umrah. Tamattu, yaitu umrah dikerjakan terlebih dahulu kemudian haji. Qiran, yaitu haji dan umrah dilaksanakan secara bersamaan. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan oleh orang lain. Kalian sering mendengar istilah badal haji atau al-hajj an al-ghair, melakukan ibadah haji untuk orang lain.
Ibadah yang bisa diwakilkan oleh orang lain umumnya adalah ibadah yang bersifat muamalah atau setidaknya bernuansa materi. Ibadah haji bisa diwakilkan meski orangnya masih hidup, misalnya karena sudah tua atau dalam keadaan sakit. Ibadah haji itu dikerjakan oleh orang lain yang mewakilinya. Melontarkan jumroh itu pun bisa diwakilkan orang lain, kecuali wukuf di Arafah yang memang harus dikerjakan sendiri. F. Pembayaran dam boleh diganti dengan puasa. Pembayaran dam dalam ibadah haji dengan menyembelih kambing dapat diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Orang yang melaksanakan tamattu dan qiran terkena kewajiban membayar dam. Namun, kalaupun tidak punya uang untuk menyembelih kambing, dendanya dapat diganti dengan berpuasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. 6. Hikmah ruksah. Ruksah dalam Islam memiliki banyak hikmah, di antaranya A. Mempermudah pelaksanaan syariat Islam. B. Membuktikan bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. C. Menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. D. Mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.